Dikatakan, PN Jakarta Selatan itu KPK sebagai pihak tergugat dan pihak BPKP sebagai turut tergugat. Agenda di baru pemeriksaan bukti surat. Lanjutnya, soal dakwaan tidak cermat karena diketahui bersama bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor oleh putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 sudah dicabut kata dapat. Sifat dari kata dapat setelah dicabut Pasal 2 dan Pasal 3 yang dulunya delik material berubah menjadi delik formil. Artinya apa? Kerugian negara harus bersifat nyata dan pasti. Kenapa kita bilang prematur? Karena kita sementara mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji lembaga mana yang berwenang, apakah BPK atau BPKP. Karena dalam dakwaan jaksa penuntut umum di halaman 19 itu dia menggunakan hasil perhitungan dari BPKP, sehingga kita sementara menguji ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Kita mendudukan KPK sebagai pihak tergugat dan juga BPKP sebagai pihak turut tergugat. Sementara soal lembaga yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, kata Robert, bahwa hal ini sedikit jadi referensi kemarin saat sidang awal yaitu sidang pra-peradilan dan putusan pengadilan bahwa lembaga yang digunakan dalam perhitungan keuangan negara yang menetapkan kliennya sebagai tersangka tidak sah. Lalu kita mencermati dakwaan dari jaksa penuntut umum, KPK, setelah kita melihat ternyata dakwaan jaksa penuntut umum itu menggunakan perhitungan bahwa misalnya di halaman 14 itu dia menggambarkan soal kerugian keuangan negara yang dialami negara itu sejumlah 4 miliar sekian atau setidak-tidaknya, sehingga kita merasa keberatan dengan kalimat setidak-tidaknya karena itu menurut kita bahwa jaksa tidak konsisten, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti. Selain itu, penuntut umum KPK RI tidak menguraikan secara jelas dalam dakwaan soal peran kliennya. Sekalipun dalam dakwaan menggunakan pasal 55 tapi diketahui bersama bahwa dalam pasal 55 itu ada 4 kategori pelaku di situ yakni yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang membantu melakukan dan yang menganjur melakukan. Dari keempat ini, tidak diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya adalah peran klien saya terdakwa satu Bahrudin Tuni itu apakah sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau sebagai witlocker. Nah, ini yang menjadi salah satu keberatan kita dalam surat dakwaan tadi. Prinsipnya untuk pengadaan benih bawang merah Kabupaten Malaka tahun 2018 sudah pernah diaudit oleh BPK dan hasilnya tidak ada temuan kerugian keuangan negara. Jadi prinsipnya begini, prinsipnya bahwa klien saya dalam hal ini sebagai pelaksana tidak sama sekali, tentu kita menghormati bahwa kalau ada yang meminta untuk menjadi justice kolaborator atau apa, tapi prinsipnya bahwa klien saya dalam hal ini tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang kemudian menyebabkan negara mengalami kerugian. Sehingga bagi kita bahwa kami tetap optimis bahwa klien saya tidak bersalah dalam perkara ini. Usai mendengarkan eksepsi terdakwa, Hakim Ketua Ikrar Nia HL Mayawati Fau menunda persidangan dan dibuka kembali pada tanggal 18 September 2023 dengan agenda tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi dari penasihat hukum.